Cok, ini Cok. Apa? Jadi kemarin kan banyak yang DM IG TNMO, ya kan? Aku udah lihat, aku udah nonton. Sekarang kamu duduk jelasin semua biar clear. Biar clear. Sini, udah. Iya. Sini, udah ya. Oke. Jadi ya seperti dugaan kalian John. Aku duduk di sini mau ngapain? Kaget juga sih waktu pertama lihat dan dengar sendiri video yang beredar banget di sosial media. Kalau dibilang sedih ya sedih John, jujur ya, karena apa ya, ya emang aku masih baru merintis gitu di dunia konten kreator, tapi kok rasanya seolah-olah tuh aku udah bikin dosa yang gede banget dan nggak bisa dimaafin gitu. Makanya aku duduk di sini sekalian mau speak up, walaupun rencananya emang aku pengen duduk di sini pas 5 juta subscriber, sekalian buat surprise teman-teman yang bener-bener udah dukung channel Kopral Jono dari awal banget. Dulu yang view-nya paling kenceng 3.000. Halo. Dan terima kasih banyak yang masih setia dukung Kopral Jono sampai titik ini. Dan karena support teman-teman yang dukung, yang nungguin aku game Free Fire gitu. Berharap bisa ada di YouTube, bisa main bareng panutan. Turnamen-turnamen itu salah satunya aku lakuin tujuannya adalah juga untuk agar bisa mengetahui seberapa apa ya, berkembangnya skillku gitu. Kalau misal bertemu dengan mereka, dan ya 1-2 kali aku pernah bertemu sama pro player dan memang mereka jago, dan itu justru memotivasiku sampai detik ini juga. Sampai suatu hari ada meet and greet EVOS di Jogja dulu itu. Aku inget banget John, tanggal 10 Agustus 2019 di Cafe Abnormal Jogja. Ini beneran jangan ditiru ya John ya. Jadi karena menurutku itu sangat berharga bagiku dalam menuju impianku, yaitu untuk seperti mereka, menjadi seperti mereka, entah pro player ataupun konten kreator. Apalagi karena waktu itu harus pendaftaran dulu sekitar kurang lebih 5 hari lah sebelum meet and greet biar bisa dapat slot. Dulu aku bolos sekolah, bener-bener bolos demi bisa lihat panutan yang datang ke Jogja. Ya itu karena emang saking apa ya, semangatnya aku gitu John. Karena menurutku itu adalah salah satu motivasi terbesar gitu. Tapi jangan kalian contoh ya. Berharap bisa seperti mereka lah pokoknya. Sampai suatu titik di sana aku bisa dapat tanda tangan mereka. Jadi biar dapat tanda tangan mereka itu kita harus beli brand kopi yang dijual dari EVOS ya. Dari dalamnya tuh ada kopi, boneka EVOS, dan kode redeem gitulah, kayak semacam bundle yang digesek, kode yang digesek gitu di dalam bungkusnya John. Tapi jujur aku beli itu karena emang suatu hal yang lebih berharga dari isi brand itu, yaitu tanda tangan mereka yang membuatku termotivasi sampai detik ini juga. Yang ya emang yang itu membuat aku
aku selalu ingat goalsku, John. Ya walaupun berawal dari komunitas kampung, terus ke komunitas yang lebih circle-nya lebih besar, ya provinsi itulah. Jadi ada komunitas di sini. Dari benar-benar aku dulu main dari HP kentang, John, namanya itu HP Xiaomi 2. Jadi itu tuh emang benar-benar HP pertama yang aku buat main karena ya mau nggak mau, karena emang ini hobiku dan aku suka dan itu memang goalsku, ya aku tetap bertahan gitu apapun kondisinya. Cuma modal HP kentang yang dibeliin mama dulu aku pakai buat main FF. Go off the deep end. I don't think you wanna go off the deep end. Ya itulah, John, salah satu yang memotivasiku sampai detik ini, yaitu karena emang walaupun itu hanya sebatas tanda tangan, tapi aku bertemu dengan sang juara dunia gitu. Dimana dulu aku masih main-main turnamen kecil-kecilan ya sama timku yang nemenin perjalanan hidupku sampai sekarang nih. Terima kasih banyak. Ya walaupun progres channelku ini mungkin beberapa dari kalian melihat berkembang dengan cepat ya, tapi tidak instan. Ya maaf, John, tadi aku emang kebawa suasana jadi haru gitu. Tapi yang jelas di suatu titik perjalanan yang nggak terduga banget, sampai suatu saat aku dihubungi sama salah satu orang untuk bergabung dalam manajemen yang membawaku bisa capai mimpi bolongku selama ini, yaitu menjadi konten kreator. Ya aku merasa beruntung sekali bisa bertemu dengan mereka yang memang mempunyai goals yang sama dengan aku. Dan mulai hari itu Kopral Jono dicetuskan sebagai nama brandku, John. Untuk teman-teman tahu dan aku menggarisbawahi hal ini, Kopral Jono saat ini ada dalam 2 naungan perusahaan langsung yang mengurusi branding dan segala macam konsepnya, yaitu Huit Internasional yang membuat aku ada di titik sekarang. Satu lagi yaitu Digital Rantai Maya sebagai perusahaan yang mengurusi digital right management. Nah, kayak yang teman-teman tahu bahwa Digital Rantai Maya sendiri yang menaungi beberapa kreator seperti Deddy Corbuzier, Judika, Virgon, dan masih banyak lagi, John. Oke, dan Kopral Jono ada di sana. Ya, aku bekerja sama dengan tim terbaik di hidupku, orang-orang yang sangat perfect di setiap lini bisnisnya. Di sini aku berkembang dan terus mengembangkan talenta yang aku punya sampai aku lewati semua batas limitku. Kayak yang kalian tahu juga, John, kenapa aku duduk di sini? Karena banyak hal berkembang di luar sana. Banyak mulut-mulut yang punya banyak fans, tapi attitude-nya kurang bijak. Yang sepertinya emang aku harus bahas sedikit di sini. Menurut teman-teman di sini, arti settingan itu apa sih sebenarnya? Settingan. Oke, kita bahas settingan yang mungkin artinya kemana-mana, dan sepertinya yang mereka maksud adalah skenario. Oke, aku bahas tentang skenario. Siapa sih di bumi perkontenan Free Fire ini yang kontennya tanpa skenario? Misalnya, John, mau upload konten bertemakan apa? Judulnya apa? Arah omongannya itu mau kemana? Apakah itu bukan skenario? Kalau mau bikin konten tanpa konsep yang jelas, di YouTube itu cuma bakal bunuh
diri, John. Aku kasih contoh sih, John. Contoh, kalau misal bikin konten yang diupload di YouTube, terus yang diupload itu cuma gameplay pas boyah doang. Dari sekian banyak gameplay yang gagal, apakah itu bukan settingan? Apakah itu bukan skenario? Misal, ada elite pass baru, kita mau review bundle. Apakah kita tidak menyiapkan arah omongan yang akan kita lakukan di dalam konten? Apakah itu bukan skenario? Pilih game yang boyah aja itu buat di-upload di konten YouTube, bagian dari skenario juga kan? Coba deh pikir lagi, John. Pikir, benar-benar pikir. Beli akun FF itu kan juga skenario, biar suatu saat bisa bongkar vault, ya, bisa pakai bundle dan skin senjata yang mungkin hanya ada di akun tersebut, yang GG. Apakah itu adalah sesuatu yang alamiah dari lahir? Maksudnya itu beli kan? Nah, di skenario kan? Kalau semua nggak dipersiapin, terus yang mau dikasih ke teman-teman apa dong? Kita bikin hal-hal kecil kayak gini, tujuannya buat menghibur kan? Buat bikin teman-teman di sini bisa tertawa, bisa terhibur, bisa termotivasi dengan pembelajaran yang ada di dalam gameplaynya, pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Itulah alasanku juga kenapa aku publish video tiap hari, ya. Tujuanku demi Allah, dari awal aku di sini pengen menghibur semua orang-orang yang suka nonton Free Fire, pengen memotivasi kalian, pengen memberikan konten yang menarik tiap hari, biar teman-teman bisa menikmati ketawa ketiwi tiap hari. Aku yakin di luar sana mungkin ada yang lebih jago dari aku ataupun lebih menghibur daripada aku. Tapi aku setiap hari bikin video, John. Ya tujuannya untuk menghibur kalian dari awal emang. Aku mengurangi jam tidurku, John, kalau sampai nggak boyah. Hanya karena pengen tiap hari, John. Tiap hari konsisten, ya. Digaris bawahi, konsisten. Buat ngasih hiburan ke kalian semua. Kadang beneran deh, dari pagi sampai pagi pernah nggak dapat konten boyah. Ya, pokoknya gimana caranya biar kalian tuh selalu terhibur gitu. Gimana caranya aku bisa selalu ngasih konten tiap hari tanpa putus. Hanya karena pengen membahagiakan dan menunjukkan teman-teman di luar sana, jangan takut bermimpi. Berusahalah semaksimal mungkin, John. Suatu saat, kalau kalian ada yang serius mau berkonten, pasti kalian akan ada di atas. Aku selalu mensupport kalian semua, John. Jangan takut bermimpi. Kalian mau bikin konten, jangan takut, John. Yakin sama impian kalian semua. Kita semua akan ada jalannya sendiri, John. Ya. Pokoknya jangan takut apapun resikonya, selama kalian benar dan tidak melanggar hukum, John. Oke, di sini kita sekarang ngobrolin tentang skenario lagi, John. Misal pun itu skenario, ada satu hal yang nggak bisa disetting, yaitu skill. Skill, John. Ya, aku terbuka lebar sekali gitu untuk menerima dan membuktikan apakah skillku settingan. Jadi, ayolah, kita live kan pun aku siap gitu, dan perlu digarisbawahi gitu. Di sini kita tujuannya cuma untuk satu, untuk hiburan ya, John. Untuk hiburan, teman-teman. Tujuannya pure hanya untuk menghibur. Aku sebagai Kopral Jono di sini selalu berusaha keras setiap hari membuat konten. Biar apa sih, John? Biar semakin banyak orang yang suka sama game Free Fire. Pengen selalu menjadi support system Garena. Biar Free Fire selalu berkembang. Kalian juga suka kan kalau Free Fire berkembang? Aku pun juga, John. Aku pun juga. Mari kita lihat deh. Statistik view Kopral Jono mungkin bisa via Social Blade
Kenapa Kopral Jono bisa paling gede views-nya secara rata-rata harian views di Game Free Fire? Karena aku cuma pengen memberikan konten terbaik tiap hari, Jon. Entah gimana pun caranya, pokoknya aku bakal selalu konsisten buat menghibur sesuai tujuan awalku. Itu doang. Ya, memang aku akui sempat rasanya aku pengen berhenti aja gitu bikin konten, pengen pamit aja. Capek Jon rasanya, beneran dah. Tapi di sini aku tekankan sekali lagi, karena aku sudah memutuskan bahwa mau ada yang ngomong apapun, mau ada yang bercerita buruk dan apapun, aku persilahkan dengan senang hati, Jon. Ya. Tapi satu hal ya, Jon, aku tidak akan pernah berhenti. Aku tidak akan pernah berhenti buat hibur kalian semua. Aku nggak pernah berhenti buat capai semua mimpi-mimpiku. Dan oleh sebab itu, mungkin selama ini aku terlihat diam aja gitu, tidak mengklarifikasi apapun. Tapi satu hal yang teman-teman harus garis bawahi, dan informasi yang penting buat teman-teman di sini, bahwa selama ini aku dan tim hukum perusahaan sudah mengumpulkan semua akun-akun yang berniat atau dengan jelas, baik itu disengaja ataupun sebuah candaan yang sifatnya dirilis di digital platform, baik yang bertujuan untuk konten atau untuk merespon sesuatu tentang Kopral Jono yang sifatnya adalah pencemaran nama baik. Sekali lagi, aku tegaskan untuk semua akun yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik, tim hukum kita sudah catat semua nama-nama akun tersebut. Dan saat ini ada satu nama yang sudah terpantau dan sedang dalam proses pelaporan, yaitu atas nama Tinata JR. Ingat, Jon? Tinata JR. Ya. Itu sudah kita lakukan proses hukum. Jadi aku ingetin buat yang lainnya, dipersilahkan. Jika memang mau berurusan dengan undang-undang ITE, silahkan. Aku dan tim hukum siap memproses semuanya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Silahkan ditunggu panggilannya. Dan aku ngelakuin ini bukan berniat buruk sama sekali ya, tapi hanya pengen menunjukkan bahwa apapun yang teman-teman lakukan, jika itu memang tujuannya menghibur dan kalian benar-benar menuju mimpi kalian semua, baik itu mau jadi pro player ataupun konten kreator, jangan pernah takut, Jon. Jangan pernah takut sama hal-hal negatif yang akan terjadi. Kita berani melakukan karena kita benar dan tidak melanggar hukum. Dan aku hanya tidak pengen tinggal diam gitu atas hal-hal yang terjadi ini. Jadi buat teman-teman subscriber Kopral Jono, tenang aja, Jon. Mulai saat ini aku nggak akan diam atau sembunyi. Dan perkenalkan, namaku Akbar Yon Ibrahim. Aku orang yang ada di balik nama brand Kopral Jono selama ini. Makasih, Jon. Oke, Mas Jon. Serius banget kan ngobrol ke siapa sih? Iya. Budi loh. Orang kuis, Jon. Selain itu kan, ternyata banyak juga ya jenis-jenis hewan laut di kota asri. Semua hewan itu bikin petualangan Kiko dan kawan-kawan jadi tambah seru. Makanya, saksikan terus aksi Kiko dan kawan-kawan berikutnya. Sampai jumpa.